bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Zakira Amira Deva dari kelas fase E8. Saya ingin menyampaikan materi tentang sistem komputer. Sistem komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama perangkat keras yang disebut dengan hardware, yang kedua perangkat lunak yang disebut dengan software, yang ketiga pengguna. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, ROM, printer, dan scanner. B. Perangkat lunak software adalah yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. 3. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Komputer terdiri dari beberapa jenis. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan Microsoft sebagai CPU atau untuk memproduksikan utama. Komputer personal atau PC, personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan penyerahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi. Perubahan skala penengah saat ini komputer mini berkurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis. Komputer mainframe. Komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. B. Interaksi manusia dan komputer. Terbagi dari beberapa interaksi, yaitu yang pertama, berbasis GUI Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem. 2. Antarmuka berbasis perintah Command Line Interface atau CLI. CLI merupakan tipe antarmuka melalui net terminal pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan oleh perangkat keras menyediakan perekam atau aplikasi. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan menyediakan kamera. Kamera akan direkam melalui gambar dan melalui aplikasi. 5. Melalui berbagai peranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui peranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Keyboard, mouse, talkpad, layar sentuh, atau keyboard virtual, dan lain-lainnya. C.
C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputer yang akan bermanfaat bagi pengguna. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputer tidak hanya berkomunikasi dengan alam, tetapi juga dengan manusia. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan software ialah saat kita menolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya, misalnya mencolokkan flashback atau mouse ke komputer. Saat itu kita mengambil foto menggunakan Safeguard. Interaksi antarmuka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dibuat agar dapat mengendali oleh hardware. D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola sistem perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar pengguna keras komputer. Fungsi sistem operasi: pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa komputer antarmuka yang digunakan, komputer sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola permuatan perangkat lunak. 5. Mengelola file terbagi dari copy, save, sort, delete. 6. Menangani interaksi dan kesalahan atau disebut dengan error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memory. A few moments later.